Masyarakat Vietnam, Pham Binh Minh panik timnas Indonesia bakal tambah pemain naturalisasi jelang laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Timnas Indonesia terus memberikan kabar yang mengejutkan jelang laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Salah satunya adalah Pascal Struijk, pemain yang kini merumput di Premier League bersama Leeds United dilaporkan sedang didekati PSSI untuk proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Struijk, Givario Reat, yang sedang berkarir di Belanda bersama Feyenoord juga berpotensi membela timnas Indonesia. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sudah merespon potensi pemain berusia 18 tahun tersebut. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat masyarakat Vietnam tersebut bak kebakaran jenggot. Indonesia dikabarkan bakal menambah pemain keturunan yang bermain di Premier League, tulis Pham Binh Minh. Kita tahu, Indonesia sekarang menjadi rival untuk Vietnam. Kita tahu Indonesia sedang mengalami peningkatan yang sangat cepat, tambah Pham. Para pemain sekarang banyak yang bermain di Eropa, itu pun akan terus bertambah dengan gebrakan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia, lanjutnya. Saya pikir hal ini perlu ditindak oleh AFC, ini tentu akan merugikan tim-tim di ASEAN, mereka pasti sulit mengalahkan Indonesia, tegasnya. Calon pemain timnas Indonesia, Givario Reat, tampaknya sudah tidak sabar untuk segera membantu perjuangan rekan-rekannya menghadapi persaingan ketat yang tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Givario Reat memang dirumorkan sudah sempat berjumpa dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sesi wawancara khusus dengan media asal Belanda, Oost, Givario Reat menyampaikan beberapa pandangannya soal penampilan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, pemain asal Feyenoord ini juga sudah tak sabar untuk segera mengukir sejarah bersama negara kakeknya. Dalam agenda terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Jepang dan Cina. Semua orang tentu tidak sabar melakoni pertandingan untuk negaranya, namun ini masih awal dari semuanya, ucap Reat. Bermain untuk Indonesia, mungkin suatu saat bisa terjadi, namun fokus utama hanya untuk klub dan timnas Belanda, lanjutnya. Semua spesial, jika ditakdirkan membela tanah kelahiran kakek saya, tentu saya tidak sabar melakoni debut itu. Saya akan memberikan segalanya, tuturnya. Calon striker naturalisasi anyar timnas Indonesia sebut dirinya mumpuni di lini depan dan punya mental pemenang. PSSI dikabarkan tengah menelusuri dokumen Dien Van Bergen, calon striker anyar timnas Indonesia. Kehadiran tombak berusia 23 tahun itu bakal menambah daya gedor skuad Garuda yang tengah membidik satu tempat di Piala Dunia 2024. Dien Van Bergen menjadi perbincangan di jagat sepak bola nasional. Menyusul revolusi yang terus digalakan PSSI terkait pemain keturunan berkualitas via program naturalisasi. Lembaga yang dinahodai Erick Thohir itu memang tengah memburu sederet tukang gedor jempolan jelang bergulirnya lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 Juni mendatang. Indonesia yang saat ini bertengger di posisi keempat grup C dengan tabungan 9 poin mengincar 6 angka dari 2 laga tersisa demi menjaga asal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2 tahun mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di matchday 9, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Cina, yang dalam 2 laga sebelumnya kalah beruntun dari Australia serta Arab Saudi dan terkapar di dasar klasemen berpotensi menjadi santapan empuk Jai Itzes dan kawan-kawan. Indonesia tengah percaya diri tinggi karena pada laga terakhir beberapa waktu lalu sukses mengalahkan timnas Bahrain 1-0 lewat gol Ula Romeni. Setelah Cina, para penggawa skuad Garuda lalu terbang ke Jepang guna menangan Samurai Biru di matchday 10 atwa laga pamungkas grup C. Kans untuk membawa pulang 3 poin juga terbuka lebar. Mengingat Jepang kemungkinan besar tak akan menurunkan pemain intinya sebab mereka jauh-jauh hari sudah memastikan diri lolos. Dien Van Bergen lantas mempromosikan kalau dirinya layak diberikan kesempatan. Pemain yang sejak Februari 2025 bermain untuk VVV Venlo, Liga 2 Belanda, aku yakin bisa mengemban tugas dengan baik. Hal tersebut diutarakannya saat menjadi tamu di kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini. Aku cukup tinggi. Jadi aku bagus duel bola-bola udara. Aku juga cukup cepat. Mungkin pada beberapa meter pertama nggak cepat. Tapi kalau jarak jauh aku cepat, kata si jangkung 188 cm.
Jadi aku juga cukup eksplosif dan juga tajam di depan gawang lawan. Aku punya visi bermain untuk rekan-rekan. Aku nggak hanya melihat bola saja saat bermain, Imbu kelahiran 5 September 2001 yang punya darah keturunan Indonesia dari garis kakek. Aku sering melihat sekitarku. Apa yang terjadi di sekitarku. Aku juga punya keinginan untuk menang dan gak hanya bermain untuk diri sendiri. Aku ingin menang dalam apapun, sekecil apapun. Aku akan memberikan yang terbaik, katanya lagi. Menurut Dim Zandbergen, ia berasal dari keluarga yang gemar berolahraga. Ia sendiri mengenal sepak bola dari ayahnya. Aku berasal dari keluarga yang suka berolahraga. Ibuku pernah main hoki, handball, di level yang cukup tinggi. Ayahku juga bermain di level yang tinggi. Basis sepak bolaku dari ayah dan juga banyak les privat sepak bola untuk berlatih ekstra, kata ex-pilar FC Dordrecht. Saat musim mulai di FC Dordrecht, aku hanya punya satu target yakni mencetak gol dan memberi assist sebanyak mungkin. Sekarang di VVV Venlo aku datang sebagai striker utama. Jadi pastinya aku mendapatkan menit bermain yang lebih dan punya target lain juga. Ya sekarang menjelang akhir musim, sayangnya aku harus vakum beberapa minggu. Tapi aku masih ingin mencetak 3-4 gol dan memberikan beberapa assist. Kalau bisa seperti itu aku menjalani musim pertama yang cukup bagus, tuntasnya. Pascal Struijk, saya tak akan berubah pikiran. Timnas Indonesia dirumorkan akan menambah amunisi baru pemain naturalisasi. Salah satu pemain yang gencar dikaitkan dengan Timnas Indonesia ialah bek Leeds United, Pascal Struijk. Pascal Struijk yang saat ini berusia 25 tahun merupakan jebolan Akademi ADO Den Haag. Sempat bergabung ke tim U19 Ajax, Struijk pindah ke Inggris dan gabung ke Leeds United pada 2020. Pada musim ini, Pascal Struijk telah melakoni 35 pertandingan bersama Leeds United di divisi Championship. Dari 35 laga itu, Pascal Struijk mencetak 5 gol. Total gol yang dicetak Struijk selama bermain untuk Leeds United sebanyak 14 gol dari 159 caps di semua kompetisi. Pascal Struijk merupakan anak pasangan Frank Struijk dan Francis W. Muller. Struijk anak kedua dari 3 bersaudara. Sang kakak, Kasper Struijk juga berprofesi sebagai pesepak bola, meski di level amatir. Kakek dan nenek Struijk merupakan orang asli Indonesia yang hijrah ke Eropa pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Pascal Struijk sendiri lahir di Belgia. Dan ia punya kans untuk membela Red Devils julukan tim nasional Belgia. Ayah Pascal Struijk, Frans Struijk sempat mengatakan bahwa anaknya telah dihubungi ex-pelatih Belgia, Roberto Martinez. Martinez meminta Pascal untuk membela Belgia berdasarkan asas ius soli, ucap Frans. Untuk informasi, ius soli ialah asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Pascal sendiri saat wawancara dengan media Belanda, Voetbalzone NL pada 2022 tegas mengatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk membela tim Orange. Saya pasti akan memilih Belanda dan bukan Belgia, meskipun saya tidak masuk dalam pilihan akhir. Omong-omong, saya tidak akan berubah pikiran lagi. Itu tidak adil bagi tim nasional Belanda, tapi juga tidak adil bagi Belgia, ucap Struijk. Dijelaskan oleh Struijk saat pertama kali datang tawaran dari Belgia. Ia hanya berpikir apa yang bisa dilakukannya. Kesempatan itu datang saat usianya masih sangat muda. Sekarang saya telah membuat pilihan yang jelas dan saya belum lagi berbicara dengan pihak Belgia sejak kontak pertama, kata bek Leeds United itu. Sayangnya kemudian Pascal Struijk tidak dipilih oleh pelatih Louis van Gaal saat Piala Dunia 2022. Dikatakan oleh Struijk bahwa ia belum pernah berbicara dengan ex-pelatih Manchester United itu. Saya juga belum pernah berbicara dengan Van Gaal sebelumnya. Saya hanya berbicara dengan manajer tim, Fernando Arrabal. Ia memberitahu saya dan berbicara kepada saya untuk menanyakan beberapa hal, kata Struijk. Mereka tidak mengatakan posisi apa yang mereka pikirkan untuk saya. Saya pikir mereka hanya memutuskan di mana saya paling cocok lewat video, sambungnya. Pascal Struijk sejak kecil sudah jatuh cinta dengan sepak bola. Bersama sang kakak, Kasper keduanya sudah bermain bola dari usia dini. Sang ayah, Francis mengaku bahwa Kasper dan Pascal sama-sama berkarir di sepak bola, meski di awal-awal, Pascal Struijk tak dilirik oleh pemandu bakat. Justru sang kakak yang sempat dilirik oleh sejumlah pemandu bakat di Belanda. Namun, jalan karir Pascal dan Kasper kini bak langit dan bumi.
Pascal bermain di kompetisi Liga Inggris, sedangkan sang kakak menjadi bek di klub amatir di Belanda. Sang ayah, Frans sempat mengutarakan bahwa ia tak pernah menduga anak keduanya, Pascal Struijk, jadi pemain profesional. Bahwa anak Anda mencapai prestasi tertinggi di olahraga, merupakan hal yang istimewa tetapi itu juga normal. Tentu saja kami tidak menyangka dengan semua ini, ucap Frans. Saya sangat atletis dan memiliki bakat yang dibutuhkan. Kasper memiliki lebih banyak bakat di alam, sedangkan Pascal sangat terinspirasi dengan Kasper. Ia jadi panutan bagi Pascal, ungkap Frans. Diceritakan oleh Frans, seorang pemandu bakat dari Sparta Rotterdam sempat melirik kedua anaknya. Namun Frans saat itu berpikir bahwa usia Pascal masih terlalu kecil. Peluang Givari Oreak dan Pascal Struijk untuk bergabung dengan timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media Malaysia. Laporan terkait menekankan bahwa kedua pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi negara-negara di Asia tak terkecuali Malaysia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menerapkan naturalisasi terhadap Givari Oreak dan Pascal Struijk. Namun, realisasi proses naturalisasi ini tidak akan berlangsung dalam waktu dekat, terutama karena PSSI sedang memastikan kepada para pemain yang diincar. Walaupun begitu, keterlibatan Riyad dan Pascal bisa menjadi kenyataan saat timnas Indonesia berkompetisi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Media Malaysia, Makan Bola pun menunjukkan ketertarikan khusus terhadap perkembangan ini. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Riyad dan Pascal berpotensi mengenakan seragam timnas Indonesia tepat waktu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menghadapi tim Jepang dan Cina, begitu tulis laporan Makan Bola. Ini tentu akan menjadikan skuad Indonesia semakin kuat dan tentu akan menjadi ancaman berarti bagi negara-negara di Asia. Lanjutnya, pemberitaan rumor pemain keturunan Indonesia, seperti Givari Oreak, Pascal Struijk dan banyak lagi yang lainnya, sangat ramai di sini, Malaysia, terangnya. Saya juga berharap dengan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM juga serius untuk mengikuti jejak Indonesia, tutup Makan Bola. Patrick Kluivert panggil 30 pemain timnas Indonesia untuk laga lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert memanggil 30 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Cina dan Jepang di dua laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini merujuk kepada 30 nama pemain yang juga dipanggil Patrick Kluivert saat timnas Indonesia menantang Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Awalnya, Patrick Kluivert memanggil 27 nama untuk dua laga melawan Australia dan Bahrain. Jumlahnya menjadi 30 nama setelah menyertakan 3 nama yang saat itu dalam proses perpindahan federasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi dan Dean James. 1. 4 pemain timnas Indonesia alami cedera. Jelang menghadapi Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025, 4 pemain timnas Indonesia mengalami cedera. Mereka ialah Kevin Dix, FC Copenhagen, Dean James, Go Ahead Eagles, Shane Patinama, KAS Eupen, dan Ragnar Oratmangoen, FCV Dender. Dean James yang mengalami masalah hamstring, sudah mulai berlatih mandiri bersama sang klub. Berhubung masih ada waktu 1,5 bulan lagi, ada peluang Dean James pulih dari cedera. Sementara Shane Patinama belum diketahui secara pasti cedera yang dialami. Bagaimana dengan Ragnar Oratmangoen? Ex-pemain Go Ahead Eagles ini terinfeksi virus dalam beberapa minggu terakhir dan disinyalir pulih dalam waktu dekat. Nasib apes dialami Kevin Dix. Pemain yang akan gabung Borussia Mönchengladbach per 1 Juli 2025 ini dikabarkan cedera hamstring hingga akhir musim ini. Ada potensi, Kevin Dix absen saat timnas Indonesia bersua Cina dan Jepang. 2. Timnas Indonesia TC di Bali jelang lawan Cina dan Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali sebelum melawan Cina dan Jepang.
TC memungkinkan digelar karena mayoritas pemain diaspora sudah menyelesaikan kompetisi bersama klub masing-masing pada pertengahan Mei 2025. Ambil contoh Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, yang akan menyelesaikan pertandingan pamungkas bersama Venezia FC pada Minggu, 25 Mei 2025. Hal itu berarti, TC di Bali bisa digelar sekira 1 minggu. Berikut prediksi daftar 30 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia versus Jepang. Kiper, Martin Paes, Nadeo Argawinata, Emil Audero, Hernando Ari. Back, Jay Itzes, Nees Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hubner. Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Dean James, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Kevin Dix, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi. Depan, Yakob Sayuri, Eliano Rogers, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struik, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara. Hai pecinta Garuda. Setelah bela Timnas Indonesia, Kelvin Verdong temukan fakta ini. Back NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang fanatik dengan sepak bola. Verdong sudah beberapa kali memiliki pengalaman bertugas bersama Timnas Indonesia. Dia tercatat sudah tampil dalam 9 laga dengan catatan 5 laga kandang dan 4 tandang. Suporter Timnas terbukti selalu memberikan dukungan di mana saja mereka bermain. Sosoknya sendiri sukses memberikan penampilan solid saat melakukan debut melawan Filipina dan mendapatkan banyak respons positif. Kelvin Verdong menjelaskan bahwa dia selalu memiliki kedekatan dengan tanah airnya. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Aceh. Hal ini jadi salah satu alasan dia bisa membela skuad Garuda menurut aturan FIFA. Ayah saya lahir di sana, jadi begitulah yang terjadi, kata Kelvin Verdong. Setelah muncul kabar dia bersedia membela Indonesia, media sosialnya langsung ramai mendapatkan dukungan. Verdong melihat bahwa kondisi ini menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat selalu hadir untuk memberikan dorongan bagi mereka. Selain itu, dalam beberapa momen, dia mengamati bahwa ada banyak anak-anak muda yang menggantungkan mimpi di sepak bola. Hal tersebut yang akhirnya memberikan energi tersendiri bagi semua pemain di skuad Garuda. Saya menerima lebih banyak pesan di media sosial. Kemudian saya mulai memikirkannya. Anda juga melihat semakin banyak anak laki-laki yang mengarah ke sana. Saya melihat bahwa mereka juga mulai bermain untuk sesuatu dan hal itu juga sangat penting. Lanjutnya, Verdong akhirnya menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang fanatik dengan sepak bola. Terbukti, dukungan untuk timnas selalu mengalir dan setiap kali mereka bermain kandang, ada puluhan ribu supporter yang hadir. Mereka juga memiliki harapan tinggi agar timnas bisa selalu berprestasi di ajang internasional. Ini jadi keunikan tersendiri dan hal tersebut didapatkan saat sudah berseragam timnas. Di sana sangat aneh. Orang-orang di sana benar-benar tergila-gila pada sepak bola. Banyak orang yang tinggal di sana, hampir 300 juta jiwa, tutup Verdong. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan media Cina, Xinhua. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Cina. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, Indonesia akan bertemu dengan Cina pada pertemuan kedua, tepatnya di bulan Juni 2025. Tim nasional Cina akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Xinhua. Kedatangan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia membuat kekuatan baru sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Cina. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Xinhua.
Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan timnas Indonesia. Terbukti, pasukan Patrick Kluivert yang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi mampu tampil impresif dalam ajang bergengsi. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Kami pikir mereka, Indonesia, akan terus menambah pemain keturunan berkualitas, tentu itu akan sangat mengkhawatirkan, lanjutnya. Jika kita tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya. Pelatih tim ASEAN All Stars, Kim Sang-sik makin pusing dengan kabar terkini di skuadnya. Sejauh ini, sudah ada 17 nama yang diumumkan ke publik. Rinciannya, ada 2 kiper, 6 bek, 5 gelandang, dan 4 striker. Tim ASEAN All Stars bakal melawan Manchester United dalam laga eksibisi di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025. Tim ASEAN All Stars bakal dilatih oleh Kim Sang-sik. Kim Sang-sik bakal memanggil 23 pemain untuk menghadapi Manchester United. Timnas Indonesia sudah mengirim perwakilannya. Ada 2 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil ke tim asuhan Kim Sang-sik. Keduanya adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Keduanya membela Timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Total ada 9 negara yang sudah mengumumkan perwakilannya. Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia sudah mengumumkan perwakilannya masing-masing. Tinggal Filipina dan Singapura saja yang belum mengumumkan perwakilannya ke skuad ASEAN All Stars. Namun, kabar buruk datang dari negeri jiran, Malaysia. Sebelumnya, Malaysia telah mengumumkan nama Dominic Tan, Haziq Nazli, dan Sergio Aguero ikut ke skuad ASEAN All Stars. Media asal Malaysia, Astro Arena, mengabarkan bahwa ada 2 pemain Harimau Malaya mengundurkan diri. 2 nama tersebut berasal dari posisi bertahan. Haziq Nazli dan Dominic Tan kemungkinan bakal jadi pemain yang mundur dari skuad All Stars. Keduanya memang sama-sama merupakan pemain bertahan. Astro Arena mengabarkan bahwa perwakilan Malaysia sudah menyiapkan pengganti. Namun, posisi mereka akan diisi oleh pemain pengganti, dengan 2 nama bermain di posisi bertahan. Masih belum diketahui, siapa pengganti dari kedua pemain tersebut di skuad ASEAN All Stars. Baik, kita nantikan siapa pengganti dari timnas Malaysia tersebut. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga membeberkan pihaknya sedang mendekati pemain keturunan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, gencar diberitakan PSSI sedang berupaya untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan yang sedang berkiprah di Eropa. Terutama setelah pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terbang ke Eropa untuk memantau sekaligus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Beberapa di antaranya adalah Pascal Struijk, Jenson Slate, dan Givay Roreat. Tak banyak diberitakan. Namun Kluivert pun sudah mengakui bahwa dirinya tertarik untuk menaturalisasi Givay Roreat yang bisa bermain di beberapa posisi seperti bek kiri dan bek kanan. Givay Roreat memang sedang berusaha dinaturalisasi, namun kita sedang melihat apakah dia masih eligible, ujar Kluivert. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik, jadi bisa untuk membantu timnas Indonesia, tambahnya. Terkait kemungkinan Givay Roreat untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia, Exco PSSI akhirnya angkat bicara. Sesuai kata Pak Ketua Umum, PSSI Erick Thohir, mudah-mudahan ada pemain yang diproses dalam waktu dekat, ujar Arya dikutip dari Antara. Namun Pak Ketum ingin merahasiakan semua langkah yang akan dilakukan PSSI, lanjutnya. Arya menambahkan, proses naturalisasi perlu proses yang sangat panjang dan memakan cukup waktu untuk dieksekusi. Dia pun menegaskan, PSSI tidak akan mengonfirmasi pemain keturunan akan dinaturalisasi atau tidak jika belum benar-benar fix. Termasuk soal Givay Roreat yang namanya dibicarakan oleh Patrick Kluivert untuk dinaturalisasi. Saya tidak mau ngomong mengenai Givay Roreat,
Yang pasti kalau dia belum mengirim data-data ke PSSI kita tidak mau ngomong. Kita tidak mau janji karena ada prosesnya. Ya semua ada prosesnya, ucapnya. Tak hanya timnas Rusia, timnas Norwegia ternyata ikut ajak timnas Indonesia gelar pertandingan persahabatan. Sebelumnya, ada rumor timnas Rusia ingin mengajak timnas Indonesia untuk menggelar pertandingan persahabatan pada bulan September 2025 mendatang. Tak hanya Rusia, ternyata timnas Norwegia pun antri ingin melakoni laga uji coba dengan timnas Indonesia. Dalam laporan media Norwegia, Norway Sport, pelatih kepala timnas Norwegia, Ståle Solbakken mengungkapkan bahwa negaranya ingin menggelar pertandingan uji coba, termasuk melawan timnas Indonesia. Kendati begitu, Ståle Solbakken juga masih belum bisa memastikan kapan waktu ideal untuk menggelar pertandingan tersebut. Sebab, ia masih melihat jadwal pertandingan tim nasional Norwegia dan juga timnas Indonesia. Saya pribadi sangat tertarik melakoni laga persahabatan dengan negara di Asia seperti Indonesia, kata Ståle Solbakken. Saya dan federasi akan mencoba menghubungi Federasi Indonesia di waktu dekat. Semoga semua berjalan sesuai rencana, lanjutnya. Mads Hilgers melambung tinggi nilai transfermarkt jadi perhatian media Belanda. El Nyingir ditawar Bologna ikut UCL. Nilai transfermarkt Mads Hilgers melambung tinggi di FC Twente. Bek timnas Indonesia ini menjadi perhatian media Belanda. Mads Hilgers yang memulai karir sebagai pesepak bola profesional di 2020, terus mengalami lonjakan prestasi yang membuat harga pasarnya meroket, sejak menjadi bagian pemain timnas Indonesia. Pemain kelahiran Amersfoort, Belanda yang mempunyai darah Indonesia dari neneknya, Mahija Muchtar kelahiran Jakarta, namun memiliki akar keluarga dari Manado, Sulawesi Utara, menyita perhatian media Belanda. Melalui situs resmi klub, Twente Insite melaporkan daftar pemain termahal di klub FC Twente, termasuk Mads Hilgers. Mads Hilgers rupanya masuk jadi salah satu nama yang punya nilai tinggi di tim Eredivisie, dengan menempati urutan ketiga. Melesatnya harga pasar Mads Hilgers rupanya tak lepas dari momen ketika ia mulai berseragam timnas Indonesia. Mads Hilgers mencatat debut di timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024 lalu saat melawan di kandang Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 hari berselang, situs Transfermarkt mencatat peningkatan tajam terhadap valuasi sang pemain. Pada 31 Mei 2024, Mads Hilgers tercatat memiliki nilai 7 juta euro atau setara 134,1 miliar rupiah. Selang 5 bulan, nilai El Nyingir julukan Mads Hilgers kembali melesat ke 10 juta euro atau senilai 191,5 miliar rupiah, dan kini angkanya kembali ke 7 juta euro. Padahal saat promosi ke tim utama FC Twente pada 2020 lalu, valuasi Mads Hilgers hanya 75.000 euro atau 1,4 miliar rupiah dengan kurs saat ini. Valuasi bek 23 tahun itu meningkat lebih dari 100 kali lipat dalam 4 tahun. Peningkatan harga sang pemain tak lepas dari performanya yang memang konsisten bersama FC Twente. Mads Hilgers bahkan tercatat sudah membukukan 100 penampilan bersama tim yang dibelanya sejak akademi. Begitu juga dengan karirnya di kancah internasional, Mads Hilgers sukses jadi pilihan utama di timnas Indonesia sejak resmi dinaturalisasi. Meski penampilannya sempat terkendala cedera hamstring, ia tetap jadi pilihan di timnas Indonesia. Kontrak Mads Hilgers bersama FC Twente akan berakhir Juni 2026, dan jika tidak menjualnya akhir musim ini, maka Twente harus melepaskannya secara gratis pada 2026. Kondisi itu membuat Mads Hilgers kini santer dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa seperti Valencia, Sevilla, Feyenoord, hingga Como di Liga Italia. Bahkan, rumor Mads Hilgers diminati klub Liga Serie A Bologna dan kini masih dalam tahap negosiasi. Menurut laporan media ternama Italia La Gazzetta dello Sport, Bologna bisa merekrut Jay Itzes bersama bek timnas Indonesia lainnya. Mads Hilgers sebagai paket pelengkap lini pertahanan mereka. Kabar kepindahan Mads Hilgers semakin santer pasalnya pemain belakang ini digadang-gadang tengah dalam kondisi puncak dengan usia yang masih muda. Serta pengalaman di kompetisi Eropa membuatnya dinilai sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Bologna sendiri saat ini sedang berada di posisi keempat klasemen Serie A 2024-2025 dan berpeluang besar lolos ke Liga Champions musim depan. Bahkan jika tidak lolos ke UCL, Bologna berpeluang besar mentas di kompetisi kasta kedua, Europa League musim depan. Jadi untuk menghadapi ketatnya kompetisi Eropa, kebutuhan akan pemain berkualitas dan muda menjadi prioritas utama Bologna FC.
Selain itu juga usia Maes Hilgers yang tergolong masih muda yakni 23 tahun, membuat dirinya bisa disebut proyek jangka panjang yang menjanjikan. Maes Hilgers sendiri dikabarkan hanya dibanderol sekitar 11 juta euro atau 121 rupiah. 67 miliar oleh FC Twente karena masa kontraknya yang akan segera habis. Performa Maes Hilgers bisa dibilang merupakan salah satu pemain yang berhasil bermain impresif di FC Twente musim ini. Maes Hilgers tercatat telah menjadi pilar penting di FC Twente di Eredivisie dan turut berlaga di Liga Eropa dengan total 29 laga dengan 2 gol dan 1 assist di semua ajang.